Nah, kita mulailah fokus ke ta Tashe Changqi ini ya. Ini ya, Tashe Changqi. Saya mengutip apa yang ditulis oleh Chu Xi di dalam kumpulan tulisan ataupun percakapannya Chu Xi, namanya adalah Chu Zhiyilei. Itu nanti bisa lihat di bab ke-14 ya, di gulungan 14 gitu ya. Jadi itu tertulis. Ini kira-kira ini terjemahan saya ya. Mohon maaf kalau misalkan seadanya gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Chu Xi mengatakan, aku ingin orang gitu ya, orang itu gitu ya, orang-orang pertama kali mempelajari Tasye dengan tujuan untuk menetapkan kerangka pemahaman. Kemarin sudah kita bahas ya. Berarti kuimo. Kemudian baru lunyu untuk menegakkan fondasi. Kenpen fondasi itu maksudnya adalah fondasi atau konsep-konsep moralitas atau kebajikannya Konghucu itu adanya di Lunyi itu, gudangnya. Bicara tentang konsep Ren, Yi, Li, Chi, Xin gitu, Jinzi, Xiao dan lain sebagainya itu adanya di Lunyi. Maka untuk menegakkan fondasi, konsep-konsep dasarnya di situ. Kemudian dilanjut ke Mengzi untuk mengamati, Quan ya, mengamati, Fayue. Jadi perkembangan dari konsep-konsep yang dasar tadi. Jadi kalau misalnya kita lihat kemarin sudah kita bahas, Mengzi itu adalah seorang pendebat yang handal, cerdas, gaya bahasanya itu menandakan bahwa dia seorang intelektual yang luar biasa. Bagaimana dia bisa menaruh gitu ya, menempatkan konsep-konsep. Ya harus jujur kita akui, konsep sebelum Mengzi itu mana ada membahas tentang hati, nggak ada. Bukan nggak ada, jarang ya. Tapi setelah di Mengzi itu sudah dikuatkan, jadi konsep Ren ke dalam, konsepnya ke batinnya. Larinya ke Xing. Xing adalah Ren Iliche. Itu kan sudah sangat mendalam. Kalau kita baca di Lunyi nggak ketemu, nggak ada itu. Atau di kitab-kitab klasik nggak ketemu. Qing itu hanya bicara tentang konsep tata pemerintahan. Secara umum banyaknya ya. Kemudian juga Lunyi hanya konsep-konsep secara gambaran umum. Tapi kalau Mengzi sudah memasukkan nilai batin ya, spiritualitas di dalamnya. Qianming yang tadinya di dalam konsep Lunyi adalah konsep legitimasi kekuasaan seorang penguasa, atau katakanlah ketika zamannya Nabi Hongzhi diturunkan ke Cese, Qianming adalah berbicara tentang konsep titah surgawi, firman Tuhan gitu ya, firman Tian, kehendak langit yang berupa nilai-nilai kebenaran hakiki, keteraturan. Tapi oleh Mengzi diluaskan lagi menjadi Ren Iliche. Kan luar biasa Mengzi itu. Maka kita bisa belajar dari Mengzi bagaimana mengembangkan konsep-konsep dasar kebajikan atau moralitasnya Rujiao. Nah terakhir itu Chongyong. Chongyong untuk menyelami bagian-bagian yang paling halus dan mendalam. Saya kasih dalam kurung itu misteri dari ajaran para orang suci atau para suciwan, para nabi di zaman kuno. Ya, ini Chu Xi ya. Jadi Tasye, Lunyu, Mengzi, Chongyong. Jangan dibolak-balik. Oke. Nah, kemudian selanjutnya masih di teks yang sama, di paragraf yang sama, di dalam Chu Zhiyilei dikatakan Tasye itu menyajikan serangkaian langkah dengan urutan yang tepat dalam satu kesatuan yang utuh. Jadi kemarin sudah kita singgung ya, Tasye itu kan sistematis, terarah, tidak loncat-loncat. Jadi dalam membentuk kerangka, pola pikir, keimanan gitu ya, arah pembelajaran itu akan
jelas sehingga mudah dipahami. Maka dari itu tasye ini harus dibaca pertama kali. Kemudian Cusi masih mengatakan di paragraf yang sama, meskipun lun'i padat makna dan konkret, karena cin ya dekat ya, padat makna, konkret, namun ucapannya tersebar dalam fragmen-fragmen yang terpisah. Jadi kalau kita baca lun'i itu kan konsep ren, xiao, dan lain sebagainya itu pasti berbeda-beda. Dan loncat-loncat, tidak terstruktur, tidak sistematis. Maka akan sulit dipahami saat kalau kita baca kitab ini sebagai buku bacaan awal. Bingung. Karena apa? Karena nggak ada fondasinya. Fondasinya bukan fondasi ya. Kerangkanya, ya, roadmap-nya, mapping-nya itu ada di tasye. Mengce mengandung semangat yang mampu membangkitkan dan menggerakkan hati manusia. Jadi bisa jadi inspirasi untuk mengimprove pemikiran, spiritualitas. Karena memang Mengce sudah bicara tentang hati. Kemudian terakhir Congyong. Congyong itu juga sulit dipahami. Sebaiknya baru dibaca setelah 3 kitab lainnya dikuasai. Ini adalah metode pembelajaran yang disusun oleh Cusi. Nah, ini penyakit. Saya juga, makanya saya tersadar nih setelah baca Cuci Ile itu. Jadi apa yang saya pahami, apa yang saya alami dulu itu terjawab gitu. Jadi Tao Xie Uming, jadi Tao dalam belajar gitu ya. Ya, jadi belajar dalam pembelajaran untuk meniti Tao, memahami Tao menjadi tidak jelas, itu pada dasarnya bukan karena kurangnya upaya kita pada tahapan belajar yang lebih lanjut. Tetapi karena tidak adanya fondasi akar. Jadi nggak ada fondasi yang kuat nih pada tingkat dasar. Kita tuh nggak belajar dasarnya dulu. Nggak belajar fondasinya dulu. Langsung loncat. Akhirnya apa? Rancu pemahaman kita. Bahkan ketika kita bahas kitab yang melangit-langit, wah ini kecenderungan untuk salah arahnya lebih besar itu. Ya. Jika seseorang sungguh-sungguh percaya dan menginjak tanah yang nyata, maksudnya tanah yang nyata itu berarti landasan yang benar ya, dan melangkah dengan cara ini, maka hati nuraninya atau liangsinnya, hati nuraninya secara alami tidak akan terlepas. Praktek nyata secara alamiah akan menjadi murni dan matang. Dan konsep ini nggak berlaku cuma sekedar untuk baca kitab saja. Dalam semua aspek. Dalam semua aspek itu, dalam hal kita mengerjakan sesuatu itu jangan lupa dasar, fondasi. Memang ini adalah sebetulnya metode yang sudah tidak asing di telinga, tapi kadang kita lupa. Dan kadang juga kita bingung mulai fondasinya dari mana. Itu.